Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan dan mencetak peta keluaran muli menggunakan aplikasi Quantum GIS. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita membutuhkan data file SHP ya. Nah, ini file SHP yang sudah saya download. Ada batas wilayah kelurahan dan desa dan Kabupaten Merauke. Di sini kalian bisa dapat dua file ini menggunakan web ya. Kalian bisa masuk di web tanahairindonesia.go.id itu Ina Geospasial, kan tulis saja di web Ina Geospasial. Terus juga ada Indonesia Geospasial. Kalian bisa nyari data file SHP-nya di sini ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Terus kita juga jelas butuh aplikasinya, aplikasi Quantum GIS. Ada aplikasi Quantum GIS sudah saya install ya, tinggal kita buka aja di sini. Nah, ini adalah aplikasi Quantum GIS. Ini sebenarnya data-data yang sudah saya masukkan, jadi tinggal kita centang-centang aja untuk nampilin ya. Kalau kalian mau ambil datanya, misalnya kayak gini kan, ini kan sudah ada. Misalnya ini biasanya kalau baru mulai itu atau new project masih kosong, jadi kalian bisa buka di mana folder yang sudah kalian install file SHP-nya tuh kalian simpan ya. Ini saya simpannya di folder C, user, terus ke download. Salah user ya, bukan public ya. Sorry, salah user, bagian download. Nah, dia download mana? Nah, ini dia download. Nah, download sini. Nah, dia di file GIS ya, ini udah terbuka. Ini Kabupaten Merauke nih, misalnya kayak gini nih. Ini adalah file SHP ya. Pertama-tama kita munculin dulu. Ini ada OpenStreetMap, ini biasanya ada langsung di aplikasi Quantum GIS-nya ya, langsung tersedia. Dan bisa geser scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Ini bisa lihat di ini XYZ tiles. Ini ada OpenStreetMap sama Global Train. Nah, ini tinggal kalian klik dua kali nanti muncul di bawah. Seperti ini. Tinggal kalian klik aja, centang aja yang sudah muncul. Nah, kayak gini. Ini langsung dari Quantum GIS, langsung dari petanya. Kayak gini. Ini sebenarnya petanya itu bukan hanya peta Merauke ya. Kalau yang dari Quantum GIS dia peta keseluruhan sebenarnya. Ini biar kalian gampang lihat aja. Masih jalan. Nah, ini adalah peta map ya. Ini bukan hanya peta Indonesia, ini adalah banyak peta lainnya. Peta negara lain juga ada. Cuma kita maunya Indonesia. Ya, maunya Indonesia, jadi ya, ini masih wilayah Papua ya. Kalau kita nah kayak gini. Bukan hanya Indonesia, nih ada Eropa juga ya. Eropa, daerah-daerah yang ada di dunia lah. Cuma karena kita cuma mau ambil yang Indonesia, jadi saya cuma besarin di Indonesia ya. Bagian kita ke Papua, di bagian bawah sini. Terus digedein. Karena saya mau ambil kelurahan Muli yang ada di Merauke. Jadi kita ke Merauke. Jadi di sebelah sini. Ini bagian Muli ya, di sini. Nah, terus tinggal kita centang bagian Muli. Nah, ini adalah daerah Muli, kelurahan Muli. Ini tinggal kita centang aja nih, yang ada di sini. Ini ada jalan, sungai, SPBU, pendidikan, ada sekolah menengah, SD, SMP, sampai pendidikan tinggi ada ini. Ini centang-centang aja. Ini yang ini tuh sumbernya itu dari file SHP Kabupaten Merauke. Ini juga ada tempat ibadah,
Ada kantor pemerintahan, kantor polisi, instansi TNI, niaga, sama menara telepon. Ini tuh yang ada di Kelurahan Mulia aja ya ini. Jadi yang bagian luarnya tuh nggak ada. Ini karena sudah saya gunakan vektor terus kita klip aja. Jadi hanya di bagian dalam Kelurahan Mulia aja yang akan muncul. Kalau mau munculin yang bukan di bagian Kelurahan Mulia aja, kalian bisa kembali ke atas ya. Ini karena filenya sudah saya edit jadi kayak gini. Kalau kalian mau lihat secara langsung semuanya, kita bisa kembali ke file SAP yang sudah di-download ya. Kita kembali ke ini, ada gris, ada bangunan, ada bendungan. Kita yang paling gampang itu kita cari jalan aja ya. Jalan. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan nampilin jalan yang ada di Kabupaten Merauke. Jalan yang ada di Kabupaten Merauke ini. Nah, kalau kalian cuma ingin nampilin jalan yang ada di Muli aja itu seperti yang saya bilang pakai vektor ya. Ini kita hilangin dulu jalan yang di Muli. Nah, jadi ini adalah jalan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Merauke. Ini kita kasih ke paling atas biar gampang nyarinya. Ke atas. Nah, ini kita klik terus kita ke arah vektor. Di Browsing Tools pakai yang clip. Ini sudah tertanda secara input layer ya, langsung jalan yang ada di Kabupaten Merauke. Kita pilih Kelurahan Muli ini, terus kita simpan filenya di mana? Save to file. Ini sudah di bagian download GIS. Ini di sini aja kita tulis jalan. Ini karena saya ingin sebagai contoh aja, jadi kita kasih namanya ya suka-suka kita aja ya. Dan Utaran. Nah ini udah. Ya ada merah-merah ini nggak apa-apa ya. Dan terus kita keluar. Ini udah ada nih ya jalan new sama jalan. Ini yang kita buat ya. Ini kalau kita tidak centang ini. Nah, dia hanya nampilin jalannya ada di Kelurahan Muli. Jika kalian ingin lihat jalannya lebih jelas, kalian bisa klik kanan. Bagian properti, kalian bisa milih stylenya. Kita ubah stylenya, terus kita gedein ya. Gimana sih? Nah, ini gedein dikit, terus kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan jalan yang ada di Kelurahan Muli. Ya, ini sebagai contoh aja ya, jadi ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja ya. Terus oke. Nah, khusus untuk yang sekolah-sekolah atau bagian masjid tempat ibadah itu berbeda ya, karena kalau yang tempat ibadah masjid ini saya beda-bedain memang filenya. Meskipun dia bersumber dari file SAP yang sama. Nah ya, tempat ibadah atau pendidikan contohnya. Nah ini ada pendidikan, kalau saya klik 2 kali. Nah ini pendidikan yang ada di Merauke ya. Nah pada asal muasalnya tuh dia cuma titik-titik, jadi semua 1 kali di dalam. Ada sekolah, SD, SMP, SMA gitu. Nah ini kita bisa lihat di atributnya atau tabel ya. Ini ada SD, SMP, SMA, SMK. Di sini. Terus saya ingin kelompokkan nih, kan seperti saya punya, saya kelompokkan SD, SMP, SMA, sekolah dasar dan sebagainya. Di sini dia di bagian remark ya, untuk kelompoknya itu kayak ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah umum, itu bagian remark ya. Jadi kita tinggal cara ubahnya tuh kayak ini kan sudah 1 kali, kita ke bagian filter. Di sini kita pilih remark sama dengan, terus ini kita pilih yang all. Nah jadi kita tinggal pilih di antara ini mau yang mana. Ini juga berlaku waktu saya pilih bagian Kelurahan Muli, kan kita pakai batas wilayah tuh umum, terus saya cuma mau Kelurahan Muli, caranya juga sama. Jadi kita tinggal pilih bagian remark, misalnya saya ingin nunjukin sekolah menengah umum aja ya. Ini kita klik 2 kali. Nah dia akan muncul seperti ini, terus kita oke. Nah ini udah, tinggal kita tidak centang dulu biar gampang lihatnya ya. Pendidikan tinggi, sekolah, anak usia dini. Nah ini ada lagi. Oke ini aja ya. Ini pendidikan ya. Ini dia munculin semua pendidikan apa nih? Pendidikan menengah umum ya yang ada di Merauke. Bisa lihat ini pendidikan umum. Terus
Nah, selanjutnya kita ingin agar dia cuma ada di bagian Kelurahan Muli aja yang muncul nih. Ini kan adanya di luar Kelurahan Muli juga ada nih. Nah, kita maunya cuma dalam Kelurahan Muli. Seperti cara yang sama yang waktu saya gunakan untuk buat jalannya, kita bisa pakai vektor. Coba kita tandain dulu bagian pendidikan. Kita pakai vektor. Bioprocessing Tools, bagian clip. Ini kita pilih Kelurahan Muli. Kita mau simpan di layarnya, kita pilih. Terus kita kasih nama pendidikan ya. Pendidikan aja, karena ini cuma sebagai contoh. Pendidikan. Save. Terus kita bisa run. Oke. Udah tersave, sudah tersimpan. Ini ada bagian pendidikan, kita bisa centang yang pendidikan ya. Ya, file utamanya. Nah, dia hanya akan nampil yang ada di bagian Kelurahan Muli aja nih. Nih kalau kita mau lihat lebih jelas ya, kita klik kanan di pendidikan, kita pilih properti, terus kita ubah nih. Saya mau tampilannya biar tidak titik. Nih, kita pilih simple marker. Kita simple marker di sini juga kita klik simple marker, kita pilih SVG marker ya. Kita pilih gambarnya, terserah kalian pakai gambar yang mana-mana saja ya. Ini saya pakai ini nih, seperti yang saya pakai di peta yang lainnya. Terus kita bisa besarin, ini agak kecil ya, kita besarin. Nah, besarin, terus ubah warna biar kental, warna biru terang, terus oke. Nah, ini adalah tampilan setelah kita ubah ya bentuknya. Kita bisa lihat ya, ini adalah pendidikan. Ini kita bisa mencentang lagi karena saya sudah ada ya, tinggal kita hapus aja nih yang tidak diperlukan. Ini saya tidak perlu karena saya sudah ada, itu seperti itu ya cara kelompokinnya. Ini sekolah dasar, kita centang ulang untuk penampilan lagi. Nah, yang lain juga sama ya. Yang bagian-bagian yang seperti masjid itu juga sama karena datanya di sini hanya tempat ibadah, tapi saya ingin dia agar terpisah-pisah jadi masjid sendiri, gereja sendiri. Seperti itu. Termasuk juga kantor pemerintahan, itu juga beda-beda awalnya. Dia jadi satu, tulisannya kantor atau instansi pemerintahan lah itu juga di sini. Nah, ini kan sudah muncul semua nih, ini Kelurahan Muli nih, udah timbul semua. Terus kita ingin nyetak. Gimana cara cetaknya? Kita tinggal pergi ke project. Terus kita pilih new print layout. Sebenarnya saya bisa bagian layout aja. Kalau kalian sudah buat di bagian sini, kalian bisa langsung ke layout. Cuma sebagai contoh aja, kita pergi ke new print layout. Kita tulis ini namanya Muli new. Muli new udah ada ya. Muli 1. Oke. Nah, ini adalah tampilan layoutnya ya. Ini masih kosong karena kita belum kasih masuk apa-apa ya. Kita pilih gambar. Ini gambar ya, ini add gambar, add pictures ya, gambar. Kita tandain jangan sampai full ya. Oke, kita tandain, terserah kalian sampai batas mana. Ini aja, segini aja kayak. Nah, ini. Nah, terus kita tinggal pilih add item, add map. Terus kita tarik lagi garisnya sampai menutupi seluruhnya. Nah, terus kita lepas. Nanti dia akan munculin sendiri mapnya. Nah, ini adalah map kota Kelurahan Muli ya. Ini sudah di dalam. Kita atur biar dia ke tengah. Jangan besar dikit. Sabar, tunggu. Ini aplikasinya agak berat ya untuk laptop ukuran standar kayak punya saya. Nah, selanjutnya ini kita bisa nambahin teks. Sebenarnya kalian bisa mau kertas bagian belakang ini warna apa ya. Ini ada bagian pilihan untuk warna ini. Add shape, itu kalian bisa ubah warnanya. Cuma saya ingin putih polos aja, jadi kita pakai putih polos. Terus nih kita tambahin nama. Biasanya pada peta itu ada namanya, jadi kita kasih masuk nama. Nah, di sebelah kanan ini main property, kita tulis namanya peta Kelurahan Muli. Nah, ini udah peta Kelurahan Muli. Kita ubah ukurannya ya. Ini ada font, kita ubah ukurannya gedein dikit.
Oke, udah gede. Kita kasih ke tengah. Nah, ini udah ke tengah. Oke, sini aja ya, bagus nih. Udah, terus biasanya di peta-peta itu juga ada peta mininya. Jadi kita masukin peta mini, caranya sama kayak waktu kita nambahin peta awalnya. Tinggal ditarik, terus kita add item, add map. Tinggal narik, terus tungguin. Nah, ini udah ada nih ya. Ini mapnya. Oke, dan seperti ini. Selanjutnya, biasanya di bawahnya tuh ada legenda. Ini kita copy, kita kasih masuk legenda di bawahnya. Kita ganti legenda. Oke, ini legenda, kita kecilin. Tinggal kita masukin item legendanya. Tuh ada di nih sebelah kiri ya, itu ada add legend. Tinggal kalian klik, terus kalian tarik aja, lepas. Nah kalau kalian lihat di legenda ini ada yang tidak ingin kita masukin gitu di legenda, termasuk ada OpenStreetMap sama Kelurahan Muli. Di sebelah kanan kalian bisa geser ke bawah, di bagian item property ya, kita geser ke bawah, ada tulisan legend item. Ini auto update-nya kita on checklist dulu, on checklist, terus kita scroll ke bawah, bagian item juga kita scroll. Nah ini ada Kelurahan Muli sama OpenStreetMap-nya ya, kita tinggal klik. Ini kita terus kita remove, yang bagian min tuh remove. Ini juga kita klik remove, oke dia hilang. Terus kita mau agak, ini tulisannya kegedean ya kayaknya ya, jadi dia sudah lewat dari batas harusnya nih, mau dirapin fontnya. Jadi kita bagian font, kita pilih, kita geser ke bawah, ada item labels, di bagian item font, klik, kita kecilin. Nah jangan terlalu kecil juga, nggak kelihatan. Nah seperti ini. Ini tinggal kita klik, kita rapiin biar pas. Nah seperti ini. Tapi biasanya di peta itu juga ada namanya skala sama arah mata angin ya. Untuk skala itu dia di sebelah sini ada nih. Nah ini kalian bisa lihat add scale bar atau skala itu, kita klik aja, terus kita narik. Nah ini kan cuma 2 ya skalanya, ini cuma 2 kotak aja di situ. Kita mau ada biar dia ada banyak kotak gitu, seperti yang skala-skala yang biasa kita lihat pada peta ya. Tinggal kalian sebelah kanan kalian scroll aja ke bawah bagian segmennya, tinggal kalian nambahin nih bagian right-nya, kalian nambahin biar di bagian kirinya kecil, kita bisa bagian left ini kita naikin juga. Nah kayak gitu. Oke, udah, ini udah kebesaran nih, 3 aja. Nah udah seperti itu ya. Ini ukuran skalanya meter ya, nih ada unitnya nih, tulisannya meter. Seperti itu. Terus kita tambah arah mata angin. Sebenarnya biasanya di sebelah sini tuh ada untuk arah mata angin ya, tapi saya tidak punya. Jadi kita nambah manual pakai gambar aja. Ini kita pilih gambar, tarik, tak. Nah bedanya kalau kita tambah peta kan kita pergi ke add item. Kalau kita nambah gambar yang manual dari folder yang sudah di download, kita tinggal pergi ke sebelah kanan, ada bagian raster image, kita centang yang itu. Nah scroll sedikit ke kiri. Nah ini kita pilih di sini ya, titik 3, klik aja. Nah ini adalah hasil download ya, ini sudah saya download arah mata anginnya, tinggal kita open. Nah dia udah masuk ya. Terus atur agar dia rapi. Nah ini kita udah nambahin arah mata angin ya di sini. Nah, ini saya kecilin lagi aja. Terus ditarik sedikit sini aja, ke ujung aja biar bagus. Nah begini aja ya. Nah ini udah ya, ini tinggal kita cetak. Gimana cara cetaknya? Gitu kita bisa cetak atau kita ekspor secara langsung ya. Di sini kalau ngeprint bisa langsung nih, ini print layout langsung, atau tidak kita bisa simpan dulu sebagai gambar. Kita pergi ke layout, bagian
export as image, atau kita ekspor dia sebagai gambar, sebagai SVG, atau kita ekspor dia sebagai PDF. Di sini saya cuma ingin ekspor sebagai gambar, jadi kita pilih gambar aja. Nah, ini sudah ada namanya ya, ini langsung tersimpan ke folder yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal kita save. Oke, kita save lagi. Oke, ini sudah terekspor ya, sudah berhasil. Kita bisa lihat di bagian folder. Nah, ini ada bagian muli nih. Nah, nih tinggal kita print. Oke, itu sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.